Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bukan membahas materi. Hari ini spesial karena kita akan berlatih mendengarkan atau menyimak. Jadi skenarionya seperti ini, nanti saya akan membaca sebuah cerpen. Nah, nanti di situ akan ada soal. Setelah pembacaan selesai ada soal dan kalian harus menjawab itu. Ada beberapa peraturan dalam materi mendengarkan ini yang harus kalian pahami. Jadi aturannya yang pertama adalah kalian tidak boleh mengulang video ini. Kalian tidak boleh mengulang video ini. Kalian hanya boleh melihat video ini satu kali saja. Cukup satu kali saja kalian mendengarkan video ini. Nah, nanti di dalam video ini akan saya ulang pembacaan cerpennya sebanyak 3 kali. Di pembacaan yang pertama, kalian cukup fokus untuk mendengarkan saja. Tidak usah mencatat, tidak usah menulis, tidak usah macam-macam. Cukup fokus mendengarkan saja. Di pembacaan yang kedua, kalian harus mencatat sesuatu yang kira-kira penting di dalam cerpen itu, yang kalau kalian tidak mencatat itu, kalian akan lupa. Nah, itu perlu kalian catat. Terus yang ketiga, itu adalah pembacaan yang ketiga itu adalah saat kalian melengkapi informasi dan mengecek ulang informasi yang sudah kalian tulis. Jadi yang sudah kalian tulis di kedua tadi, bacaan kedua tadi, kalian cek kembali dan kalian tambah mungkin dengan informasi baru yang belum kalian tulis tadi. Cukup, saya kira langsung saja kita berlatih mendengarkan. Dengarkan baik-baik. Ini pembacaan yang pertama. Bisnis kambing. Pagi itu, matahari mulai mengintip di ufuk. Desa Karang Kabulutan masih berbalut kabut tipis. Sebagian besar penduduk desa itu belum berani keluar rumah karena udara yang sangat dingin. Baru 1-2 warga desa yang keluar rumah untuk sekedar menghirup segarnya udara pagi. Itu pun sambil berselimut sarung lebar. Padi di sawah-sawah desa baru dipanen beberapa hari yang lalu, sehingga tak ada yang perlu berangkat ke sawah pagi-pagi buta. Jalanan desa masih lengang, tenang dan damai. Tapi ketenangan itu terusik oleh kejadian yang tak terduga. Gareng terlihat berteriak ketakutan sambil berlari terbirit-birit. Di belakangnya, Petruk mengejar sambil mengacungkan golok pendeknya. Gareng yang kurus kecil lincah berlari menerobos pagar hidup untuk menghindar dari pengejarnya. Petruk makin dibakar amarah. Ia memang tak mungkin menerobos pagar hidup berupa deretan tanaman teh-tehan seperti yang dilakukan Gareng, karena tubuhnya sangat tinggi, tetapi ia dapat melompatinya. Gareng makin panik karena setiap kali ia menerobos deretan teh-tehan, tahu-tahu Petruk sudah di depannya. Akhirnya ia tahu-tahu Petruk sudah di depannya. Akhirnya ia nekat menerobos semak-semak berduri lalu berlari sekuat tenaga menuju rumah Semar, sesepuh desa. Semarlah satu-satunya harapan baginya. "Rama!" Gareng menjerit sekuat tenaga. Harapannya tak sia-sia. Entah kapan tahu-tahu Semar telah berdiri di situ, menyambar tubuh mungil Gareng dan menyembunyikannya di balik punggung gempalnya. Petruk yang sampai di tempat itu pura-pura tak melihat Semar. Ia langsung memutari punggung Semar, lalu menerjang Gareng yang meringkuk ketakutan. Semar tak tinggal diam. Kaki kanannya terayun cepat ke dada Petruk. Petruk jatuh terkapar. Goloknya jatuh. Petruk mendongakkan kepala ke arah Semar dan terkejut bukan buatan. Tubuh Semar terlihat menggigil dan matanya memerah saga. Sontak Petruk menubruk kaki Semar seraya meminta ampun. Hanya itu satu-satunya cara membujuk Semar agar mengurungkan ajian legendarisnya. Ajian yang efeknya jauh lebih hebat daripada senjata seekor sigung. Petruk pernah terkena ajian yang membuatnya trauma. Berhari-hari ia tak mampu makan dan hanya muntah angin akibat bau super busuk yang tak mau pergi dari hidungnya. Tak mau ia mengalaminya lagi.
Melihat Petruk yang ketakutan dan terus meminta ampun itu, Semar pun membatalkan ajiannya. Sikapnya kembali melembut seperti biasa. Petruk dan Gareng duduk bersimpuh di rerumputan basah. Ada apa sebenarnya? Mengapa kalian sesama saudara saling bertengkar? Apa masalahnya? Tanya Semar. Tak ada yang berani menjawab. Jawab, Reng. Semar sedikit membentak. Dulu aku sama Petruk pernah berkongsi berternak kambing. Kami patungan membeli seekor kambing betina. Untuk perawatannya, Petruk menawari aku apakah memilih bagian depan atau bagian belakang, jawab Gareng. Maksudnya depan belakang itu apa? Tanya Semar lagi. Kalau memilih depan berarti bertugas mencarikan makan, kalau memilih bagian belakang berarti tugasnya membersihkan kandang. Lah terus? Kakiku masih korengan, alergi kalau kena kotoran kambing. Makanya aku memilih bagian depan. Jadi tugasku mencarikan rumput untuk kambing itu dan Petruk bertugas membersihkan kandangnya. Lah itu cukup adil. Lalu, setelah dikawinkan, kambing itu bunting, lalu melahirkan 2 ekor anak kambing. Itu sudah pas sekali. Kalau beranak 2 berarti masing-masing dapat seekor. Tapi aku tidak diberi seekor pun, Rama. Gareng menjawab dengan emosi. Loh, kok bisa? Kata Petruk sesuai perjanjian semula. Yang berhak atas anak-anak kambing itu adalah yang memilih bagian belakang. Karena anak kambing lahirnya lewat belakang. Tapi kan tidak mungkin ada kambing yang beranak lewat mulut. Oh, lalu anak kambing itu diambil Petruk semua? Iya. Lalu mengapa Petruk mengejar kamu tadi? Tadi pagi kambing-kambingnya kulepas lalu kuhalau ke hutan sana. Semar terdiam. Matanya memandang Petruk dan Gareng bergantian. Yang dipandang hanya tertunduk. Jangan curang dalam bekerja sama. Apalagi curang dengan mengandalkan debat kusir, Petruk. Petruk minta maaf pada kakakmu. Gareng, minta maaf pada adikmu. Petruk dan Gareng bersalaman. Maafkan aku, Kang Gareng. Sebenarnya aku tak bermaksud mengakalimu. Aku cuma ingin memberimu pelajaran agar jangan terlalu naif. Aku memang bodoh, Truk. Tapi aku sekarang tak akan terlalu bodoh lagi untuk percaya pada saudara yang licik. Siapa yang licik? Kamu. Kamu itu yang bodoh. Kamu licik. Kamu buat diam. Semar berteriak marah. Badannya menggigil. Perutnya mulai digembungkan. Melihat tanda-tanda membahayakan itu, Petruk dan Gareng serentak berlari lintang pukang menjauh sejauh-jauhnya. Gaus beracun ajian Rama Semar tak bisa dianggap enteng. Sampai di sini sudah pembacaan yang pertama. Saya kira untuk bacaan sepanjang ini dan untuk pertanyaan yang akan saya ajukan, saya cukup membaca 2 kali saja ya. Jadi tidak jadi 3 kali karena saya kira 2 kali pun cukup untuk kalian mendengarkan ini. Saya ulang lagi pembacaan yang kedua sekarang. Siapkan alat tulis. Kalian tulis cerita yang saya bacakan kali ini. Tulis hal-hal yang penting ya. Sebentar. Baiklah. Mari kita mulai pembacaan yang kedua. Bisnis kambing. Pagi itu matahari mulai mengintip di ufuk. Desa Karangkabulutan masih berbalut kabut tipis. Sebagian besar penduduk desa itu belum berani keluar rumah karena udara yang sangat dingin. Baru 1-2 warga desa yang keluar rumah untuk sekedar menghirup segarnya udara pagi. Itu pun sambil berselimut sarung lebar. Padi di sawah-sawah desa baru dipanen beberapa hari yang lalu, sehingga tak ada yang perlu berangkat ke sawah pagi-pagi buta. Jalanan desa masih lengang, tenang, dan damai. Tapi ketenangan itu terusik oleh kejadian yang tak terduga. Gareng terlihat berteriak ketakutan sambil berlari terbirit-birit. Di belakangnya, Petruk mengejar sambil mengacungkan golok pendeknya. Gareng yang kurus kecil lincah berlari menerobos bakar hidup untuk menghindar dari pengejarnya. Petruk makin marah. Ia memang tak mungkin menerobos pagar hidup berupa deretan tanaman teh-tehan seperti yang dilakukan Gareng karena tubuhnya sangat tinggi.
tetapi ia dapat melompatinya. Gareng makin panik karena setiap kali ia menerobos deretan teh-tehan, tahu-tahu Petruk sudah di depannya. Akhirnya, ia nekat menerobos semak-semak berduri, lalu berlari sekuat tenaga menuju rumah Semar, sesepuh desa. Semarlah satu-satunya harapan baginya. "Rama!" Gareng menjerit sekuat tenaga. Harapannya tak sia-sia. Entah kapan tahu-tahu Semar telah berdiri di situ, menyambar tubuh mungil Gareng dan menyembunyikannya di balik punggung gempalnya. Petruk yang sampai di tempat itu pura-pura tak melihat Semar. Ia langsung memutari punggung Semar, lalu menerjang Gareng yang meringkuk ketakutan. Semar tak tinggal diam. Kaki kanannya terayun cepat ke dada Petruk. Petruk jatuh terkapar. Goloknya jatuh. Petruk menundukkan kepala ke arah Semar dan terkejut bukan buatan. Tubuh Semar terlihat menggigil dan matanya memerah saga. Sontak Petruk menubruk kaki Semar seraya meminta ampun. Hanya itu satu-satunya cara membujuk Semar agar mengurungkan ajian legendarisnya. Ajian yang efeknya jauh lebih hebat daripada senjata seekor sigung. Petruk pernah terkena ajian yang membuatnya trauma. Berhari-hari ia tak mampu makan dan hanya muntah angin akibat bau super busuk yang tak mau pergi dari hidungnya. Tak mau ia mengalaminya lagi. Melihat Petruk yang ketakutan dan terus meminta ampun itu, Semar pun membatalkan ajiannya. Sikapnya kembali lembut seperti biasa. Petruk dan Gareng duduk bersimpuh di rerumputan basah. "Ada apa sebenarnya? Mengapa kalian sesama saudara saling bertengkar? Apa masalahnya?" tanya Semar. Tak ada yang berani menjawab. "Jawab, Reng!" Semar sedikit membentak. Dulu aku sama Petruk pernah berkongsi peternak kambing. Kami patungan membeli seekor kambing betina. Untuk perawatannya, Petruk menawari aku apakah memilih bagian depan atau bagian belakang, jawab Gareng. "Maksudnya depan belakang itu apa?" tanya Semar lagi. "Kalau memilih depan berarti bertugas mencarikan makan. Kalau memilih bagian belakang berarti tugasnya membersihkan kandang. Lah terus? Kakiku masih korengan, alergi kalau kena kotoran kambing. Makanya aku memilih bagian depan. Jadi tugasku mencarikan rumput atau untuk kambing itu dan Petruk bertugas membersihkan kandangnya. Lah itu cukup adil. Lalu, setelah dikawinkan, kambing itu bunting lalu melahirkan 2 ekor anak kambing. Nah, itu sudah pas sekali. Kalau beranak 2, berarti masing-masing dapat seekor. Tapi aku tidak diberi seekor pun, Rama. Gareng menjawab dengan emosi. "Loh kok bisa?" Kata Petruk sesuai perjanjian semula. Yang berhak atas anak-anak kambing itu adalah yang memilih bagian belakang. Karena anak kambing lahirnya lewat belakang. Tapi kan tidak mungkin ada kambing yang beranak lewat mulut. Oh, lalu anak kambing itu diambil Petruk semua? Iya. Lalu mengapa Petruk mengejar kamu tadi? Tadi pagi kambing-kambingnya kulepas lalu kuhalau ke hutan sana. Semar terdiam. Matanya memandang Petruk dan Gareng bergantian. Yang dipandang hanya tertunduk. Jangan curang dalam bekerja sama, apalagi curang dengan mengandalkan debat kusir. Petruk, minta maaf pada kakakmu. Gareng, minta maaf pada adikmu. Petruk dan Gareng bersalaman. Maafkan aku, Kang Gareng. Sebenarnya aku tak bermaksud mengakalimu. Aku cuma ingin memberimu pelajaran agar jangan terlalu naif. Aku memang bodoh, Truk. Tapi aku sekarang tak akan terlalu bodoh lagi untuk percaya pada saudara yang licik. Siapa yang licik? Kamu itu yang bodoh. Kamu licik. Kamu buat diam. Semar berteriak marah. Badannya menggigil, perutnya mulai digembungkan. Melihat tanda-tanda membahayakan itu, Petruk dan Gareng serentak berlari lintang pukang menjauh sejauh-jauhnya. Gas beracun ajian Rama Semar tak bisa dianggap enteng. Sudah cukup latihan mendengarkan pembacaan tadi. Jadi pembacaan yang pertama, pembacaan kedua sudah selesai. Jadi setelah itu catat soal yang ada di layar. Tunjukkan kalimat atau deskripsi dalam cerpen yang menjadi bukti untuk mendukung pernyataan berikut. Jadi tugas kalian adalah menunjukkan kalimat atau deskripsi yang mendukung pernyataan berikut. Misalnya,
Petruk dan Gareng mempunyai karakter yang konyol. Bener nggak? Ini semuanya benar harusnya. Nah, itu kalian harus mencari di mana sih letak kekonyolan mereka berdua. Nah, itu nanti berbentuk kalimat yang ada di dalam teks yang sudah saya baca itu. Kalian cari, kalian ingat-ingat, oh ini kekonyolannya dan macam-macam. Jadi cukup sampai sekian saya kira latihan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.